Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria, dan juga ada Pak Tri Yunis, dan juga Letkol Laut M. Arifin dari Wisma Atlet. Saya ke Pak Tri Yunis dulu sebelum kita bahas lebih jauh mengenai apa yang harus dipersiapkan oleh Jakarta maupun dari fasilitas kesehatan di Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Benarkah kita bisa memperkirakan akan adanya lonjakan kasus setelah masa liburan Natal dan Tahun Baru ini, Pak Tri Yunis? Ya, jadi saya perkirakan Ibu Natal dan Tahun Baru itu efeknya akan ringan sampai sedang. Kalau ringan itu pertambahan kasus hariannya 1,5 kali begitu. Kalau sekarang 2.000 berarti 1,5-nya adalah 3.000. Oke. Kalau sedang dia ada 1,5 sampai 2 kali. Jadi kalau dia 2.000 dia akan 4.000 begitu. Nah, kalau berat itu lebih dari 2 kalinya. Jadi itu perkiraan saya setelah Natal dan Tahun Baru kasus harian. Jadi ini Kemudian, hitungan akademisnya lah begitu ya, iya, Pak Tri? betul. Nah, kemudian semua itu akan dihitung kapasitasnya, kapasitas pelayanannya yang ada berapa, yang harus ditambah berapa. Karena sebenarnya pertambahan kasusnya bisa dihitung begitu. Kalau dengan vaksinasi yang 10% ini, menurut saya sih dampaknya kecil, gitu. Tidak ada pengurangan gitu. Kalau pengurangan kecil banget begitu. Jadi itu akan bisa dihitung berapa pertambahan kasus aktif di Jakarta, kemudian pelayanan harus diberikan berapa, kemudian kapasitas ini sekarang berapa, perlu tambahan berapa. Jadi sampai Juni 2021 itu ada vaksin akan ada 100 juta dosis begitu. Nah itu baru kasus menurun banyak begitu. Jadi sampai Juni 2021 menurut saya sih kita bisa bernapas baru di situ. Sekarang ini memang kita nggak bisa bernapas. Oleh karena itu kita harus serius sampai Juni 2021 kita harus serius menerapkan penanggulangan COVID-19, jangan bercanda dulu begitu, jangan ada SPB yang ragu-ragu kemudian ya betul. Oke, begitu. Ini kita tinggi ya karena memang pelayanan kita masih menurun begitu. Oke, paling tidak masalah yang terdekat yang akan kita hadapi adalah apa yang disebutkan oleh Pak Tri Yunis tadi, akan adanya penambahan tergantung ringan, sedang atau berat penambahannya, tapi akan ada penambahan akibat akibat berlibur pada masa Natal dan Tahun Baru sekitar 1 sampai bahkan kalau beratnya bisa sampai 2 kali lipatnya begitu. Berarti kan ada penambahan kalau dari angka ini secara akademis tadi Pak Tri Yunis mengabarkan ada penambahan sekitar 1.000 pasien per hari untuk Jakarta saja, belum nasional nanti. Saya mau tanya ke Pak Arifin, Wisma Atlet juga pasti sudah memperkirakan ada atau bahkan sudah diperintahkan untuk mempersiapkan diri dengan perkiraan ini. Pak Arifin, apa yang sudah dipersiapkan atau sedang dipersiapkan? Baik Mas, jadi untuk Wisma Atlet sendiri untuk maksimalkan tower yang ada yaitu 4, 5, 6, dan 7. Mudah-mudahan itu bisa mengcover pasien-pasien yang melonjak nantinya yang bergejala. Namun demikian dari unsur pimpinan sudah menginstruksikan bahwa nanti ada rencana untuk tower 9 yang ada di Wisma Pademangan dan mungkin kemungkinan juga bisa disiapkan untuk tower 10. Nanti kita menunggu instruksi dari pimpinan. Jadi mungkin untuk saat ini kan tower 8 sendiri sudah difungsikan untuk menerima pasien dengan pasien yang tidak bergejala. Jadi untuk saat ini memang sudah menerima dan okupansinya juga sudah 85% sendiri, hampir penuh juga untuk tower 8. Namun demikian langkah-langkah tentunya dari Satgas juga pasti sudah difikirkan untuk persiapan menghadapi lonjakan pasien pasca Natal dan Tahun Baru, Mas. Nanti kita tinggal melaksanakan saja. Itu penambahan kapasitasnya berapa tuh Pak Arifin kalau kita diaktifkan tower 9 dan 10-nya? Ya kalau tower 9 ya bisa 1.000-an lah. Ya untuk 1.000-an atau 10 juga sekitar itu juga bisa. Tapi akan tetap diberlakukan hanya pasien bergejala ya sejauh ini ya? Ya nanti melihat tren kondisi pasien yang bergejala atau tidak bergejala yang naik. Seperti waktu dulu kan pasien yang tanpa gejala yang banyak sehingga ditentukan tower 4 dan 5 itu menjadi untuk pasien yang tanpa bergejala atau asimptomatis. Jadi kita situasional. Dinamikanya sangat tinggi sekali Mas. Nanti
kebijakan dari pimpinan juga mengikuti dinamika yang ada di lapangan. Oke, dan seperti yang kita bahas tadi, Pak Arifin, bahwa jumlah tempat tidur dengan kemampuan kapasitas pelayanannya ini dua hal yang berbeda. Nah, kapasitas pelayanannya bagaimana? Apakah akan berkekurangan juga sampai sejauh ini atau tidak akan ada masalah dengan penambahan 2 tower tadi? Ya tentunya untuk SDM juga akan disiapkan, prepare karena di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sendiri ada divisi SDM, tentunya sudah menghitung apabila nanti memang rencana dari Satgas diperintahkan membuka untuk tower yang berikutnya, sehingga kesiapan untuk SDM-nya juga akan disiapkan segera mungkin, Mas. Dan sudah disiapkan untuk antisipasi dan sudah menambah untuk SDM tentunya. Kalau memang nanti tower itu akan ditambah untuk dioperasionalkan dibuka. Oke, saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub, kalau Wisma Atlet ini hanya salah satu opsi, gitu. Walaupun ini menjadi salah satu opsi yang besar untuk menampung dan merawat pasien COVID-19. Tapi tentu saja dengan penambahan yang digambarkan oleh Pak Triunis tadi melalui hitungan akademis, penambahan itu bisa sampai 1.000 per hari, begitu dibandingkan dengan hari-hari sekarang ini. Sehingga perlu banyak juga tempat-tempat lain, lokasi lain yang bisa dipergunakan untuk merawat dan menampung pasien-pasien COVID-19 ini. Apa yang disiapkan oleh Jakarta ini, Pak Wagub? Yang pertama, memang kami terus berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin ya. Kami bersyukur Jakarta sebagai ibu kota memiliki berbagai fasilitas yang cukup baik ya. Dan terkait COVID, memang sekarang ini ada 98 rumah sakit yang tersedia, 58 laboratorium. Saat ini keterpakaian ICU di 79%, tempat tidur sudah mencapai 85%. Jumlah tenaga kesehatan kami lebih dari 40.000 ya. Ada 290 puskesmas kelurahan yang siap melayani selama ini, termasuk 44 puskesmas tingkat kecamatan yang selama ini memberikan pelayanan kesehatan termasuk COVID. Terkait ketersediaan menyikapi lonjakan, memang kami terus meningkatkan berbagai fasilitas ya, termasuk tempat tidur, isolasi, bahkan vitamin, obat-obatan, masker, PCR, terus kami upayakan tingkatkan, termasuk relawan, petugas kesehatan juga kami siapkan dan kami tingkatkan ya. Termasuk di Jakarta ini kami juga menyiapkan Wisma ya, ada di Geraha Wisata Taman Mini, ada di Geraha Wisata Ragunan, termasuk dari pemerintah pusat juga sudah disiapkan beberapa rumah sakit, kemudian Wisma Atlet tadi disampaikan Pak Arifin. Prinsipnya kami akan terus mengupayakan dan meningkatkan berbagai fasilitas, termasuk ketersediaan rumah sakit, tempat tidur, dan ruang isolasi. Memang menyikapi libur panjang, kita harus menyiapkan berbagai tempat ya. Termasuk di Jakarta ini kami memiliki banyak GOR ya, pusat-pusat pendidikan latihan yang sangat dimungkinkan untuk kita siapkan, kita rubah menjadi tempat isolasi ya. Bila memang nanti sampai pada waktunya Wisma Atlet penuh, rumah sakit penuh, di Jakarta kami akan menyiapkan GOR-GOR dan pusat-pusat pendidikan latihan yang ada, akan kami siapkan untuk tempat pasien COVID di wilayah Jakarta. Nah, upaya untuk mencegahnya, apa yang tindakan apa? Kalau tadi juga Pak Wagub menggambarkan bahwa klaster keluarga, klaster perumahan ini menjadi salah satu yang semakin mengkhawatirkan. Orang mungkin ya sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan keluarga, akhirnya bisa bertemu dengan orang tua ataupun dengan keluarga mereka yang lain. Dan ternyata ini menjadi sebuah klaster. Nah, ada kelengahan di situ. Bagaimana untuk mencegah jangan sampai Wisma Atlet penuh, jangan sampai GOR-GOR ini harus diaktifkan. Kalau bisa kita tahan, kita benar-benar mungkin tarik rem darurat kah, atau solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran ini? Jangan sampai kita sampai pada titik di mana kita tidak bisa lagi mengatasi ataupun merawat dan memberikan perawatan maksimal. Yang pertama, kami sendiri dari Pemprov ya, sejak April sudah bentuk gugus tugas sampai ke tingkat RW, bahkan kami memberi nama
satgas atau kampung siaga ya, Ya. kampung aman di setiap RW, ada 2.741 RW di Jakarta, semuanya sudah dibentuk satgas. Bahkan setelah itu sampai RT, bahkan di rumah-rumah juga kami minta tiap rumah itu ada satu orang anggota keluarga sebagai kader COVID yang terus melakukan interaksi dengan RT RW setempat, membuat grup-grup WA untuk saling memberikan informasi dan berkoordinasi. Kader COVID di tiap rumah kami minta juga memastikan seluruh anggotanya memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan, kemudian memastikan di rumah itu secara rutin dibersihkan, diinfektan, juga termasuk memastikan bahwa siapapun anggota keluarga yang setelah keluar rumah, apakah ke pasar, ke kantor, dan lain sebagainya, kembali ke rumah untuk mencuci tangan dan sebagainya, termasuk kami minta mengganti pakaian dan mandi, dan kami minta sekalipun di rumah, kami himbau, kami minta tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Dan termasuk menyikapi libur panjang, kami minta tetap di rumah, tidak perlu berpergian ke rumah, berkunjung ke anggota keluarga yang lain, apalagi ke rumah orang tua atau nenek kakek yang sudah lanjut. Terlebih keluar kota liburan, kami minta ini dihindari kalau kita sayang pada anggota keluarga dan pada kita semua. Jadi kami minta nikmati liburan panjang di rumah dengan berbagai hiburan yang sudah disiapkan oleh stasiun TV dan lain sebagainya. Gunakan liburan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian bercengkrama, diskusi, dialog dengan anggota keluarga yang ada. Saya kira ini penting sekali dan juga bisa membantu kita semua untuk sharing di media sosial, ya, bagi yang pernah COVID, bagaimana dulu mengatasi dan bagaimana melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Dan memastikan bahwa ventilasi di rumah, di kantor baik, ya, jangan terima tamu, ya. Di kantor juga kami minta kalau terima tamu harap-harap di ruang yang terbuka, pastikan ya semuanya sehat, ya, dan tidak berlama-lama dalam ruangan, apalagi ruangan ber-AC. Baik, Pak Wagub, singkat saja, untuk mencegah penambahan kasus terkait dengan mereka yang baru saja pulang berlibur, adakah rencana penambahan mungkin pengetatan aturan ataupun cara-cara lain untuk menyaring agar jangan sampai ada yang membawa masuk kembali ke Jakarta dengan memperburuk kondisi di Jakarta? Ya, jadi seperti yang sudah dilakukan, memang di libur panjang ini kita tidak membuat surat izin keluar masuk ya, tapi kita sudah memperlakukan pentingnya melakukan rapid test antigen ya, dan juga nanti secara random ya, petugas kami dari Pemprov dan pusat akan melakukan pengecekan ya bagi warga yang masuk maupun yang keluar, dan kami minta juga jangan membawa keluarga lainnya yang ada di luar kota ke dalam kota maupun yang dalam kota keluar kota. Jadi berbagai upaya akan kami tingkatkan, termasuk ya kami bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam dan jajaran seluruhnya terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan, termasuk penertiban dan pendisiplinan, dan berbagai sanksi akan kami berikan, mulai dari sanksi teguran, sanksi administrasi sampai sanksi denda, termasuk pencabutan izin juga kami akan berikan bagi pelaku usaha atau perkantoran, kafe, restoran, dan lain sebagainya yang melanggar protokol kesehatan. Baik, mungkin catatan terakhir dari Pak Triunis yang harus kita ingat, Pak Triunis, mengingat kita jangan sampai harus menghadapi, jangan sampai semua harus ketemu rekan-rekannya Pak M. Arifin nanti di Wisma Atlet. Kalau bisa kita cegah begitu, biar kapasitas di Wisma Atlet bisa benar-benar fokus pada pasien yang benar-benar membutuhkan pada saat ini. Ya, yang pertama adalah bagi provinsi-provinsi yang tinggi, hitung pertambahan kasusnya, kemudian upayakan penanggulangan kasusnya dengan baik. Arti PSBB yang dilakukan pada provinsi tinggi jangan bercanda lagi, atau kabupaten tinggi jangan bercanda lagi, harus serius.
Ya. Yang kedua adalah hitung kapasitas rumah sakit di wilayah Anda maupun kabupaten, kota, provinsi, kemudian sediakan cadangannya sekarang. Rekrut tenaga-tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, dan semuanya sekarang. Mulai rekrutmennya sekarang. Kalau tidak terlambat begitu. Jangan sampai terlambat karena nyawa yang dipertaruhkan. Terakhir, Pak Letkol Laut M. Arifin, Anda yang bertemu langsung dengan pasien, mungkin Anda bisa menyampaikan apa yang harus kami ingat, kami yang masih sehat ini, kami yang mencoba agar tidak terpapar ini, tapi terkadang lengah, begitu, Pak Arifin. Ya baik Mas, jadi pada prinsipnya memang penanggulangan ini adalah dibutuhkan sinergitas, gotong royong, tim satgas maupun masyarakat luas. Jadi artinya tanpa adanya gotong royong atau sinergitas, kita tidak bisa mengendalikan dengan baik penyebaran dari COVID-19 ini. Jadi masyarakat yang di luas, walaupun pemerintah sudah mengadakan aturan-aturan, membuat aturan, tetapi kalau masyarakat sendiri tingkat disiplinnya rendah juga akan mempengaruhi. Sudah terbukti bahwa kita mulai Maret sampai saat ini naik turunnya sudah terlihat. Di mana saat liburan panjang naik, orang berkumpul banyak kan gitu. Ketemu orang dengan orang yang kita tidak pernah tahu bahwa dia adalah positif atau negatif. Itu yang harus diwaspadai. Jadi sekali lagi senjata satu-satunya untuk saat ini adalah protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Sampai dengan vaksin bisa disuntikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Itu saja Mas, mungkin kelengan-kelengan kita juga bisa menyebabkan kita juga bisa terpapar. Semua orang bisa terpapar, itu yang harus diwaspadai. Dan untuk saat ini yang bergejala naik, kemudian yang perburukan juga naik, kemudian angka meninggal otomatis juga meningkat karena ICU terbatas. Itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Kami sering menerima telepon dari luar bahwa mereka membutuhkan ICU, kemudian kita sendiri juga mengirim keluar untuk pasien yang membutuhkan ICU, karena yang ICU yang di sini adalah bersifat transisi. Itu yang mungkin harus dipahami masyarakat luas, bahwa kalau sudah membutuhkan ICU, itu angka kemungkinan kalau tidak dapat ICU, kemungkinan meninggal itu tinggi sekali. Itu yang harus menjadi kewaspadaan kita. Dan saya yakin kita harus optimis, Indonesia bisa. Semua bisa dilalui, badai pasti berlalu. Baik, terima kasih Pak Arifin. Itu kenyataan yang ada dan bukan hanya sebuah cerita bahwa kondisinya saat ini memang jangan sampai sakit. Kondisinya sangat berat, ICU sudah penuh. Namun saya yakin dari teman-teman tenaga kesehatan masih akan terus memberikan yang maksimal untuk merawat. Tapi itu saja, yang terbaik adalah jangan sampai terpapar. Kita ingat tadi pesan Pak Wagub juga, jangan sampai keluarga juga menjadi korban. Pak Wagub, terima kasih banyak. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Letkol Laut M. Arifin, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Humas Wisma Atlet atau Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet. Dan juga Pak Triunis, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.